Pemirsa, kalah bermain game online, seorang pria melampiaskan kekesalannya kepada anaknya yang masih balita. Pelaku ditangkap setelah dilaporkan ke polisi oleh istrinya. Video amatir seorang ayah yang menganiaya anaknya berusia 3 tahun viral di media sosial. Video kekerasan kepada balita ini diambil oleh istri pelaku sendiri. Pelaku menganiaya anaknya lantaran kesal kalah bermain game online. Istri pelaku lantas menyebar video penganiayaan ke media sosial dan melapor ke polisi. Pelaku berinisial MR lalu ditangkap di rumah orang tuanya di Tanggulangin, Sidoarjo, Jawa Timur. Polisi menetapkan pelaku sebagai tersangka penganiayaan. Pada tanggal 11 itu masih ada terlihat bekas luka di bagian kepala, pipi, dan di dalam telinganya. Yang menariknya bahwa tersangka ini melakukan itu karena kesal setelah main game online. Game online kesal, kalah, terus langsung melampiaskan kepada anaknya. Pelaku diketahui pernah melakukan kekerasan juga kepada istrinya pada bulan Mei lalu, namun tidak dilaporkan ke polisi. Pelaku dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman di bawah 5 tahun penjara. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Yoyo Agusta, iNews melaporkan. Sesosok mayat lelaki ditemukan tertimbun batu di selokan sawah di Manggala, Makassar, Sulawesi Selatan. Korban diduga dibunuh dengan senjata tajam usai mabuk-mabukan. Proses evakuasi mayat lelaki yang ditemukan tertimbun batu di dalam selokan pinggir sawah cukup menyulitkan. Petugas dibantu warga harus turun ke selokan dan membongkar batu yang menimbun mayat. Korban sengaja dipendam dalam batu untuk menghilangkan jejak. Saat ditemukan terdapat sejumlah luka sabetan senjata tajam pada mayat korban. Korban diduga dibunuh oleh rekannya sendiri karena diduga mencuri jagung usai keduanya menenggak minuman keras. Terus ke mobil. Diawali dengan adanya pesta miras dan adanya ketersinggungan terkait bahwa yang diduga pelaku ini dituduh melakukan pencurian jagung. Sampai saat ini untuk identitas pelaku. Setelah berhasil dievakuasi, mayat korban langsung dibawa ke rumah sakit untuk menjalani otopsi. Sedangkan pelaku yang sudah diidentifikasi masih dikejar polisi. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurbone, iNews melaporkan. Polisi menggelar rekonstruksi pembunuhan wanita yang jasadnya ditemukan hangus terbakar di Cisauk, Tangerang, Banten. Dari hasil penyidikan terungkap, kedua pelaku terinspirasi tayangan di televisi. Sebanyak 25 adegan rekonstruksi diperagakan pelaku berinisial UT saat menghabisi nyawa korban di perkebunan desa Suradita, Cisauk, Tangerang, Banten. Sementara pelaku berinisial DS yang merupakan mantan pacar korban tidak bisa dihadirkan karena terkonfirmasi positif COVID-19. Dari adegan yang diperagakan, diketahui kedua pelaku menganiaya korban hingga pingsan sebelum membakar tubuh korban. Kedua tersangka mengaku terinspirasi melakukan pembunuhan dari tayangan televisi usai lamaran DS ditolak oleh korban. Yang bersangkutan tersangka ini terinspirasi oleh pemberitaan, kemudian film di televisi. Sebelumnya, sesosok jasad perempuan ditemukan mengenaskan dengan luka bakar nyaris mencapai 100%. Setelah diidentifikasi, korban merupakan gadis berusia 19 tahun yang dibunuh kekasihnya lantaran sakit hati cinta ditolak. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, iNews melaporkan. Pemirsa, kita ke informasi di mana acara pesta pernikahan dibubarkan petugas Satpol PP di Kembangan Utara, Jakarta. Peristiwa tersebut viral di media sosial karena digelar pada masa PPKM darurat.
Sejumlah petugas Satpol PP Kecamatan Kembangan bersama TNI Polri menindak warga yang nekat menggelar resepsi pernikahan saat PPKM darurat. Peristiwa ini viral di sejumlah media sosial. Menurut petugas, penyelenggara telah diimbau agar menunda acara resepsi. Mereka sudah melaksanakan akad nikah. Kemudian mereka rencana mau melaksanakan resepsi. Nah, tapi mereka sebenarnya sudah memahami bahwa situasi sekarang PPKM darurat. Tapi mungkin mereka melihat ini karena pernikahan harus meriah, banyak orang hadir, sehingga mencoba melaksanakan resepsi pernikahan. Kemudian tim kita datang dan meminta supaya panitia melakukan pembubaran. Sesuai aturan, sejumlah larangan berlaku di masa pemberlakuan PPKM darurat. Di antaranya adalah aturan tentang pelarangan acara hajatan atau resepsi pernikahan. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Pemirsa, Polda Metro Jaya membongkar sindikat pemalsuan dokumen surat swab PCR yang membahayakan penanggulangan COVID-19. Mereka menjual ratusan dokumen palsu kepada masyarakat. Polda Metro Jaya membongkar sindikat pemalsuan dokumen swab PCR yang sangat membahayakan masyarakat. Para pelaku menjalankan aksinya dengan cara menjualnya di sosial media Facebook. Mereka berbagi tugas dalam beroperasi, ada yang di bagian administrasi dan pencetakan dokumen. Mereka juga menjual dokumen swab palsu hingga Rp300.000 per dokumen. Setelah diselidiki lebih lanjut, para tersangka tidak hanya memalsukan dokumen swab PCR saja, tetapi dokumen lain juga mereka palsukan, mulai dari ijazah, surat nikah, SIM, hingga KTP. PCR tanpa swab antigen, tanpa memiliki atau belum pernah melaksanakan vaksinasi, dengan mudah bisa mendapatkan surat-suratnya. Nah, inilah pelaku-pelaku ini. Ya. Jadi cukup dengan 170.000, 180.000, bahkan 300.000, ya, dia bisa memiliki atau membeli surat-surat ini tanpa melalui tes yang sebenarnya. Contoh PCR, tanpa melakukan PCR untuk mengetahui apakah dia memang terkonfirmasi dia positif atau tidak sebagai syarat perjalanan. Dia cukup dengan membeli melalui media sosial atau di akun seseorang dengan harga tertentu yang sudah ditentukan, kemudian bisa mendapat. Seorang pria positif COVID-19 meninggal dunia dalam mobil. Kami hadirkan informasinya usai jeda berikut.